Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesehatan, sehingga masih diberikan umur yang panjang untuk menghirup nikmatnya udara dunia ini. Dan semoga dengan ditambahkannya umur kita ini, dipanjangkannya rezeki kita ini, dapat kita optimalkan dan manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengejar kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, berjumpa lagi dengan kami Al-Faqir Anggana Mahendra, langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia, dalam program rutin mingguan kita, yaitu tanya jawab mengenai Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini sudah ada 2 pertanyaan yang akan kita coba bahas dan bincangkan pada sesi kali ini. Pertanyaan yang pertama adalah, Ustaz, boleh tolong terangkan kaidah wakaf dalam Al-Quran, mana-mana tempat yang tidak boleh berhenti dan juga yang wajib berhenti. Baik, perbincangan mengenai masalah wakaf ya. Wakaf ini adalah wukuf ya. Waqafa yuqfu. Waqafa artinya seperti yang kita pahami dalam ibadah haji, wukuf tuh ya, kita berhenti di situ. Nah, wakaf juga seperti itu sebetulnya. Nah, jadi wakaf ini adalah kaidah di mana ketika seorang membaca Al-Quran, dia tuh berhenti pada tempatnya, pada tempat tertentu. Ya, jadi kita sering jumpai dalam mushaf-mushaf Al-Quran yang ada di Indonesia ataupun yang dari terbitan negara-negara lain, lazimnya mengandungi atau memiliki tempat-tempat berhenti yang sudah diberi tanda untuk membantu kita. Ya, jadi untuk membantu kita dan menjaga kesempurnaan makna dari Al-Quran. Nah, jadi wakaf ini penting. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai wakaf, berarti sebetulnya dia ada kaitan erat dengan yang namanya makna dari Al-Quran. Ya, jadi ayat itu akan bermakna berbeda bergantung kepada tempat kita berhentinya. Ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah yang tanda-tanda wakaf yang ada dalam Al-Quran itu, dalam mushaf-mushaf ya, saya tidak katakan Al-Quran, dan dalam mushaf-mushaf Al-Quran itu bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita mengikuti, lalu apakah ada tempat yang wajib kita berhenti dalam Al-Quran supaya maknanya tidak rusak, ataupun ada tempat yang dimana tidak boleh berhenti supaya maknanya tidak rusak. Nah, bagaimana memahami konsep ini? Baik, jadi kalau konsep Al-Quran terutama mengenai perkara wakaf ini memang tidak tertulis dengan jelas ya, artinya tidak ada panduan secara detail dalam hadis. Yang ada hanyalah cerita saat itu ketika ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW, kemudian mengutarakan sebuah perkataan. Akan tetapi karena pemuda ini berhentinya ya, perkataan itu diputus di tengah sehingga maknanya buruk, maka Rasulullah SAW mengatakan ini seburuk-buruknya perkataan ya.
Nah, dari sini para ulama lalu menyikapi dari hadis ini, dari cerita ini, bahwa pentingnya menjaga kesempurnaan tempat berhenti supaya makna dari suatu ayat yang ingin disampaikan tidak bertukar. Nah, jikalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja mengambil berat perkara perkataan manusia, ya, apalagi tentunya kalamullah lebih utama lagi. Nah, jadi singkatnya bagaimana? Nah, singkatnya maka konsep ini sudah dirangkum oleh Al-Imam Al-Jazari dalam An-Nashrah, ya, Thaibah An-Nashr. Di situ di akhir bab mukadimah disebutkan, ya, walaisa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haramin ghaira ma lahu sabab. Nah, ini adalah yang memberikan suatu ibaratnya garis-garis besar panduan dalam wakaf Al-Quran. Jadi garis-garis besarnya bagaimana? Bahwa kata Imam Jazari, walaisa fil Quran min waqfin wajab. Tidak ada di dalam Al-Quran, ya, dari wakaf-wakaf itu yang wajib. Jadi maknanya adalah tidak ada tempat dalam Al-Quran yang wajib kita berhenti, wala haramin, ataupun yang tidak boleh berhenti, ya, yang maksudnya dilarang berhenti, ghaira ma lahu sabab, tanpa adanya sebab. Jadi berhenti atau tidak berhenti ketika membaca Al-Quran itu bergantung kepada sebab, ya. Nah, sebab-sebab inilah yang harus kita fahami, ya. Jadi jangan sampai nanti kita ta'assub kepada tanda-tanda yang ada di dalam mushaf, ya. Karena ada tanda lam kecil gitu kan, tidak boleh berhenti. Nah, itu yang kita fahami. Padahal sebetulnya nggak seperti itu. Nah, jadi wakaf yang harus kita pahami pertama adalah kaidah wakaf secara umum. Jadi pembagian wakaf secara umum. Lupakan dulu wakaf-wakaf yang ada dalam mushaf. Itu adalah wakaf secara khusus. Nah, wakaf secara umum ini bagaimana? Nah, wakaf secara umum ini terbagi menjadi 4 kategori yang menjadi asbabnya seseorang itu berhenti ketika membaca Al-Quran. Nah, ini yang dimaksud Imam Jazari tadi. Yang pertama adalah al-waqful ittirari, ya. Yang pertama adalah wakaf darurat ittirari. Wakaf darurat ini maknanya apa? Ya, jadi ketika seseorang tengah membaca Al-Quran, kemudian dia mau memutus bacaannya karena sebab-sebab yang darurat. Misalnya dia mau pergi ke tandas atau ke WC. Misalnya dia mau bersin, ya. Atau misalnya dia mau menjawab salam dan sebagainya. Jadi pada kondisi seperti ini yang memaksa seseorang untuk berhenti, maka dia boleh berhenti di mana saja, ya, dalam Al-Quran, hatta walaupun maknanya buruk, ya. Karena sesungguhnya tidak ada kesusahan dalam beribadah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sesuai kemampuan kamu. Jadi jangan kita memaksakan diri, karena setiap orang tidak diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala suara dan nafas yang panjang. Sehingga makanya untuk sembahyang saja, untuk sholat saja diberikan rukhsah ikut kepada kemampuan, apalagi cuman ibadah nawafil yang seperti membaca Quran, tentunya juga diberikan kemudahan juga. Ya, kemudahannya adalah boleh berhenti di mana saja walaupun dirasa maknanya kurang, ya, tetapi lebih baik lagi kalau menghindari tempat-tempat yang kalau kita berhenti tengah membaca ayat lalu maknanya kurang bagus. Tapi secara umum boleh, ya, boleh saja kita berhenti selama dia darurat, ya, karena darurat itu penting, ya, begitu. Jadi wakaf yang pertama adalah wakaf yang disebabkan karena kondisi darurat. Jadi berhenti di mana saja, hatta berhenti di tempat yang ada lamnya. Kalau kita baca dalam mushaf itu ada tanda lam kecil, ya, boleh juga. Kalau darurat mau gimana lagi, ya. Yang kedua adalah wakaf al-waqful ittibari, yaitu adalah wakaf untuk ittibar, mengambil pelajaran.
Nah, wakaf ini agak khusus karena biasanya diterapkan ketika dalam proses belajar mengajar Al-Quran. Jadi biasanya wakaf ini adalah wakaf untuk mengetes seorang murid bacaannya betul atau tidak ketika dia tengah membaca Al-Quran. Kadang-kadang syekh itu atau guru atau ustaz itu suka meminta kepada si murid ini, ya, kalau zaman dahulu, ana qif huna, berhenti di sini. Bagaimana berhentinya? Nah, jadi disuruh berhenti di ayat atau di perkataan yang tidak lazim orang baca berhenti. Nah, dia harus bisa berhenti dengan sempurna. Nah, ini banyak tempat-tempat ini karena banyak perkataan-perkataan Al-Quran ini yang khas, yang dia tidak pernah berulang sering, dan dia juga bukan tempat di mana kita lazim berhenti. Nah, kadang-kadang syekh nih suka mengetes, berhenti di sini bagaimana, berhenti di sini bagaimana, untuk memastikan si anak murid ini memiliki pemahaman dan bacaan yang betul. Karena jangan sampai nanti ketika ditanya oleh muridnya kelak nanti, si muridnya yang ini nih yang nanti akan menjadi guru malah tidak bisa menjawab, ya. Karena ketika seseorang itu mengemban ijazah Al-Quran itu maknanya adalah sudah memahami bacaan Al-Quran dengan baik, termasuk di dalamnya adalah al-waqf, ya, tempat-tempat berhenti. Nah, jadi wakaf yang kedua tadi adalah itibari. Jadi pelajaran. Biasanya dalam proses belajar mengajar di mana seorang guru meminta seorang murid untuk berhenti di tempat tersebut untuk mengetes bacaannya. Dan bisa juga si guru menunjukkan kepada muridnya kalau berhenti di sini bacanya seperti ini. Ya, begitu. Jadi ini applicable biasanya untuk juga dalam belajar qiraat misalnya, ya. Karena dalam belajar qiraat terutama pada perkataan ya, tak ta'anis yang tertulis sebagai tak maftuhah yang terbuka. Jadi tak marbutoh yang tertulis sebagai tak maftuhah terbuka dalam Al-Quran, padahal bacaannya sebetulnya halusnya tertulis dengan tak mu'anas, ya, jadi marbutoh. Nah, ini ada juga karena di sini ada wajah qiraat, ya. Nah, kalau berhenti di situ dia akan memberikan suara yang berbeda, ya. Contoh misalnya perkataan rahmat, ya, rahmata. Nah, ini pada di juz 2 dalam surat Al-Baqarah, ya, tertulis taknya ini bukan tak marbutoh tapi tak terbuka maftuhah. Nah, kalau riwayat Hafs bacanya dia adalah rahmat. Walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmat. Kalau berhenti rahmat baca rahmatul. Nah, tapi kalau dalam riwayat lain misalnya Ibnu Katsir, dalam qiraat Ibnu Katsir atau dalam qiraat Abu Amru, maka kalau dia berhenti ulaika yarjuna rahmah, dia baca rahmah. Tapi kalau sambung rahmatullah. Nah, tapi kalau dalam Hafs dia baca rahmat tetap, walaupun tak itu harusnya tertulis sebagai tak marbutoh, ya, karena dia ittiba ar-rasm dalam riwayat Hafs, tetapi dalam qiraat lain dia mengikut kepada makna aslinya. Jadi kalau aslinya marbutoh walaupun tertulis maftuhah, ketika berhenti juga dibaca dengan marbutoh dengan ha, ulaika yarjuna rahmah, walaupun sebetulnya tidak ada tamar butoh di situ. Nah, ini contoh juga adalah wakaf itibari. Kadang-kadang syekh suruh berhenti di situ untuk menunjukkan ini orang faham enggak dengan usul qiraat yang dibaca, ya, gitu. Nah, yang ketiga adalah tadi yang pertama wakaf itirari darurat. Yang kedua adalah wakaf itibari, yaitu yang mengambil pelajaran untuk dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga adalah wakaf al-intizari, ya. Wakaf intizari ini wakaf menunggu bacaan qiraat yang akan datang. Nah, ini lazimnya juga berlaku dalam proses belajar mengajar, terutama berlaku khusus pada membaca qiraat 10 atau qiraat 7 atau qiraat 3 secara jamak. Jadinya adalah karena banyak wajah-wajah qiraat itu kan yang sama, maka ketika dia baca ayat, dia tuh biasanya mengulang pada ayat itu wajah atau bacaan dari qiraat lain yang berbeda. Nah, supaya cepat,
Ya, jadi dia menentukan tempat wakaf di mana dia berhenti di situ, kemudian dia balik kepada awal dia ibtida membaca tadi. Nah, dia baca wajah berikutnya. Nah, ini juga disebutkan sebagai ciri-ciri wakaf, ya, ya apa? Pembagian wakaf yang ketiga, masuk wakaf umum juga. Namanya wakaf intizari. Nah, kalau orang yang tidak belajar qiraat, saya rasa akan agak sulit memahaminya. Jadi di park saja ya, wakaf intizari. Nanti ketika ada kesempatan untuk belajar al-qiraat, membaca secara jamak, insyaallah nanti bisa menjumpai ini. Imam Jazari juga menyebutkan mengenai wakaf intizari ini secara tersurat ya, secara tersirat dalam Thayyibah juga, yaitu pada bagian menjama' Al-Quran, membaca secara jamak, yaitu jama'a bil waqfi atau bil harfi, membaca jamak secara wukuf tempat berhenti atau secara huruf. Nah, jadi ini adalah menandakan wakuf yang membaca secara jamak pada qiraat 10 ini adalah wakuf yang intizari, begitu. Nah, yang terakhir adalah wakaf ikhtiyari, al-waqful ikhtiyari. Al-ikhtiyari ini adalah bahasa Arab artinya pilihan. Ya, jadi wakaf yang dimana kita memilih berhenti di situ untuk mentadabur makna, untuk menjaga kesempurnaan makna. Nah, dari wakaf ikhtiyari inilah diturunkan kaidah-kaidah tanda-tanda wakaf yang kita jumpai di mushaf Al-Quran, seperti sol aula, qaf aula, lam, ya, lazim, jaiz. Ini adalah tanda-tanda yang diturunkan dari wakaf ikhtiyari, gitu ya. Jadi dia khusus sebetulnya hadir untuk menjaga kesempurnaan makna dari Al-Quran, ya. Nah, oleh karena itu jadi sudah paham konsepnya kan. Tetap ada, kita ikut itu bagus kalau memang nafas kita memang mendukung, ya. Jadi tanda-tanda itu diberikan untuk membantu kita menjaga kesempurnaan. Tapi kalau nafas tak sampai kepada tanda wakofnya, ya sudah, ya kita ikut kepada yang wakaf ittirari tadi. Kita berhenti di mana, kemudian kita mundur ke belakang dan mengulang sejauh mana nafas kita ini mampu, ya. Idealnya memang bisa berhenti pada tempat-tempat itu, tetapi itu tidak wajib, ya. Jadi tidak wajib, karena sekarang ini banyak orang yang kadang-kadang datang pada saya bilang, Ustaz ini khuf aula, ini sol aula, gitu. Saya bilang saya semasa bertalaki ya berhenti mengikut apa yang guru kami ajarkan, gitu. Jadi yang dalam Al-Quran itu enggak selalunya diikuti dengan penuh, gitu ya. Karena ada beberapa tempat-tempat yang saya punya juga, yaitu yang saya dapat secara talaki saja. Memang di situ tidak ada dalam mushaf, ya. Tapi selama kita belajar secara talaki, sepengetahuan saya membaca kitab-kitab wakaf, ada tempat-tempat yang tambahan yang boleh berhenti. Nah, sisa yang itu yang kadang-kadang kita guna. Jadi kita nggak boleh ta'assub terhadap tempat berhenti itu, ya. Harus gini, harus qaf aula. Nah, waktu itu pernah ada yang bilang, Ustaz ini kan sol aula. Saya bilang, ya itu memang sol aula di mushaf Indonesia. Tapi coba antum tengok di mushaf Mesir atau di mushaf Saudi, itu disebut ya qif aula. Saya bingung dia, loh kok bisa begitu? Ya iya, tengok dari mana tanda-tanda itu berasal. Karena setiap mushaf itu biasanya cenderung mengikuti satu kaidah takrib, ya namanya dalam bahasa Arab takrib, pendekatan takribul waqfi, pendekatan wakaf dari ulama yang mana. Ya, kalau ulama-ulama wakaf itu ada beberapa, ada ramai. Dan tapi kitab yang masyhur itu ada 4. Nah, yang digunakan pakai, yang biasanya dijadikan rujukan bagi alamat atau tanda-tanda wakaf yang ada di mushaf Indonesia itu adalah berasal dari kitabnya Sajawandi, Al-Imam As-Sajawandi, ya. Nah, Al-Imam Sajawani, akan tetapi berbeda pada mushaf Mesir atau mushaf Saudi. Mushaf Mesir atau mushaf Saudi itu menggunakan cenderung kepada mazhab wakafnya Al-Imam Al-Ashmuni dalam kitab Manarul Huda fi Bayanil Waqf wal Ibtida, ya, itu kitabnya.
Makanya kalau antum beli, antum bandingkan Indonesia dengan Malaysia atau dengan Indonesia dengan Saudi atau dengan Mesir, wakafnya itu berbeda banyak. Di yang mushaf Indonesia itu lebih banyak. Karena memang pendekatan Al-Imam Sajawandi berbeda dengan Al-Imam Al-Ashmuni. Imam Al-Ashmuni lebih mirip kepada pendekatannya Imam Jazari. Sedangkan Al-Imam As-Sajawandi ini juga seorang ulama bahasa Arab yang sangat hebat ya. Beliau ini ngomong-ngomong bukan dari orang Arab, tapi memiliki diakui sebagai seorang pakar bahasa Arab oleh para ulama-ulama zamannya. Nah, beliau inilah yang memperkenalkan wakaf lazim yang kita jumpai di dalam mushaf. Nah, pendekatan beliau berbeda dengan pendekatan imam-imam yang lain. Agak unik, makanya diambil karena tempat-tempat wakafnya lebih banyak dan lebih memudahkan bagi orang-orang yang terutama nafasnya pendek-pendek. Makanya itu diabsorb oleh mushaf Indonesia. Ya, jadi bukan berarti kita langsung oke, kalau gitu yang ini kurang bagus kita ikut yang Saudi saja atau kebalikannya. Enggak. Ikut saja mana yang kita mampu. Karena hakikatnya wakaf itu untuk membantu kita menjaga kesempurnaan makna. Dan jangan dilupakan bahwa membaca Al-Quran itu harus dengan bertadabur. Nah, jadi sebaik-baiknya adalah nggak cuma ngikutin tempat itu saja, tapi kita juga memahami kenapa berhentinya harus di situ. Kenapa nggak boleh berhenti di situ atau lebih bagus disambung lagi misalnya. Nah, itu yang paling penting. Karena ya mungkin kalau ngikutin tanda wakaf itu hanya sebagai basic lah ya, permulaan bagi yang nggak ngerti. Nah, nanti kalau kita ngerti, kita coba tahu, kita coba tengok, kita coba pelajari apa sebabnya, kenapa nggak boleh berhenti di situ dan sebagainya. Ya, itu penting ya. Kitab-kitab wakaf ini banyak sekali ada beberapa, tapi yang paling masyhur 4 karangan Al-Imam Ashmuni, Al-Imam Sajawandi, kemudian Ibnu Anbari dan juga Abu Amr Adani. Ya, ini 3-4 kitab wakaf yang cari, kalau jumpa beli ya. Sayangnya belum ada yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, karena mungkin studi mengenai ilmu ini memerlukan kepahaman dan keahlian bahasa Arab, sehingga jadi rasanya agak lucu kalau diterjemahkan ke Indonesia, karena otomatis istilah-istilah bahasa Arabnya juga harus diterjemahkan juga. Memang lebih baik dalam bahasa Arab karena ya memang dijelaskan juga dalam bahasa Arab ya. Jadi kalau ingin lebih dalam, nah bisa ke situ, dan itu hasilnya luar biasa ikhwan wa akhwat fillah, karena kita jadi faham yang kita baca ya, kita jadi faham dan memahami. Bisa bahasa Arab saja itu tidak cukup untuk bisa bertadabbur Al-Quran, sangat-sangat tidak cukup ya, karena hakikatnya berhenti di satu tempat atau kita melanjutkan bacaan itu akan memiliki implikasi yang berbeda secara makna. Nah, makanya beberapa ulama itu ketika ambil tempatnya yang khusus berhentinya itu luar biasa artinya. Ya, kadang-kadang kalau kita merasa bertadabur gitu ya, kita faham, oh ini mengambil dari pendekatannya Imam Al-Ashmuni ini maknanya begini. Ya. Itu juga sangat dalam. Karena contohnya surat Yusuf ya, ketika Zulaikha ingin menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Ini juga ada tempat yang menarik ya. Walaqad hammat bih. Di situ berhenti. Sebagian ulama Al-Imam Al-Ashmuni mengatakan berhenti di situ. Walaupun dalam antum tengok dalam mushaf itu nggak ada. Malah disebutkan lebih bagus sambung. Tapi Imam Al-Ashmuni menerangkan kenapa harus berhenti di situ. Karena kalau kita berhenti di walaqad hammat bih, itu menunjukkan sesungguhnya Zulaikha sudah berkehendak kepada Nabi Yusuf. Walaqad hammat bih, berhenti di situ, itu maknanya statement itu selesai. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf juga berkehendak laula arra'a burhana rabbih. Nah, artinya apa? Kalau disambung, dua-duanya memiliki kehendak yang sama ya. Tetapi kalau kita putus di situ, artinya apa? Ya. Artinya adalah maknanya yang terakhir itu, laula arra'a burhana rabbih ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan langsung perlindungannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, maka menghindari ia dari memiliki kehendak yang sama. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan itu perlindungan kepada Nabi Yusuf, maka ia juga akan ikut-ikutan seperti Zulaikha.
Itu berbeda makna kalau antum sambung, ya. Walaqad hamas bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau antum sambung maknanya jadi berbeda. Tapi kalau berhenti di situ, yang memiliki keinginan syahwat hanya Zulaikha saja. Nabi Yusuf tidak memiliki keinginan, ya. Nah, itu luar biasanya kalau kita memahami sesuatu berhenti di situ dan memahami ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab saja tidak cukup untuk mengartikan seperti itu, gitu, ya. Nah, ini diterangkan juga saat itu ada ceramah oleh Dr. Aiman Swaid, ya, salah seorang pakar Quran, qiraat yang luar biasa memang, ya. Jadi memang saya buka-buka gitu kitab dan memang ada di situ seperti itu. Ya, jadi begitu. Jadi wakaf itu kita ikuti lebih kepada untuk menjaga saja wakaf-wakaf tanda-tanda, ya, yang ada dalam Al-Quran itu untuk mengikuti, kita ikuti supaya untuk menjaga kesempurnaan makna sekiranya kita tidak memiliki ilmu bahasa Arab atau tidak memahami ilmu wakaf, ya. Tapi kalau kita sudah paham, kebiasaannya banyak guru-guru Al-Quran ini juga sudah enggak ikut lagi dengan tartib itu karena mereka ini mengikut kepada bacaan tempat-tempat wakaf yang mana mereka dapatkan saat bertalaki dengan gurunya. Nah, ini jauh lebih banyak daripada yang ada di mushaf, ya. Saya sendiri juga sudah kehilangan hitungan gitu mana yang beda karena hampir setiap ayat itu biasanya berhentinya saya berbeda dengan yang ada di mushaf. Begitu, ya. Jadi Allahu a'lam bishawab.